Nah, sesuai permintaan kemarin ada yang bertanya, ada yang minta dibuatkan video juga bagaimana sih cara menanam stek ke dalam polybag dan penggunaan perangsang akarnya yang dibuat kemarin ya di video kemarin. Bagaimana cara penggunaannya dan langsung kita tanam ke polybag. Nah, ini sudah saya siapkan nih. Saya siapkan steknya yang akan langsung kita praktekkan, langsung kita tanam di polybag. Ini usianya udah hampir 2 bulan. Tadi pagi baru saya tutup sungkupnya. Kemarin kita buka hujan-hujanan ya, biar kena hujan. Karena kemarin waktunya penyiraman kebetulan hujan, jadi saya buka semalam. Dan pagi tadi sudah saya tutup, saya sisakan ini. Kalau yang ini memang untuk bedeng, ini memang dipersiapkan untuk apa ya, pembuatan konten-konten aja. Kalau misalkan ada yang minta seperti ini, bagaimana cara penanamannya, kita buatkan di sini. Nah, ini yang usianya sudah 1 bulan. Ini usianya baru 1 bulan. Dan kemarin masih disungkup, cuma tadi pagi waktu yang lain ini saya tutup, yang ini tidak, karena saya mau nanam yang ini. Ini agak sedikit layu karena tadi panas. Ini sekarang mendung, tadi panas, kena panas, jadi agak layu ketika sungkupnya kita buka. Oke, langsung lanjut ke proses penanaman. Ini sudah kita siapkan ya. Ini sudah saya persiapkan sebelumnya tadi. Ini perangsang akarnya atau ramuan yang saya buat sendiri dengan campuran bawang merah, bawang putih dan air kelapa muda. Ini saya hanya membuat sedikit. Dan untuk pembuatan obat perangsang ini ada di video di bawah yang sudah saya upload. Silahkan cek aja di beranda. Nah, ini kebetulan saya tadi nggak mau videokan untuk pembuatan yang ini. Nah, prosesnya sebelum kita semai, ini ada entresnya. Ya, sebelum kita semai, kita rendam dulu kurang lebih 3 sampai 5 menit. Jangan juga terlalu lama. Cukup direndam bagian bawah aja, bagian pangkal, potongan-potongan ini yang terendam. Nggak perlu harus semuanya. Kalau misalkan steknya pendek semua nggak masalah. Kalau misalkan steknya segini-segini, lalu tempatnya besar, mau direndam semua juga nggak masalah. Kalau yang sekarang ini kan tempatnya kecil, kita pakai ember, jadi hanya bisa disusun berdiri seperti ini. Yang kena hanya bagian pangkal doang. Oke, sudah terendam ya, sudah terendam seperti ini. Kita tunggu sampai kurang lebih 5 menit lah. Oke, kita lanjut nanti setelah 5 menit langsung kita lanjut penanaman. Oke, ini sudah kurang lebih antara 3 sampai 5 menitan kita rendam. Tadi saya tinggal sebentar. Nah, ini sudah siap untuk kita tanam. Oke, sebelum kita tanam, kita lubangi dulu. Jangan langsung ditancepin ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jangan langsung ditancepin kayak gini. Jangan. Karena apa? Nanti yang ini kan rusak nih. Tuh, ngelupas tuh. Tuh kalau langsung kita tancepin, ngelupas, ini akan menghambat nanti tumbuhnya akar juga. Rusak, kulit-kulitnya rusak. Jangan ditancepin, harus dilubangi dulu seperti ini. Nah, kita lubangnya cuma cukup menggunakan bambu atau bilah kayu seperti ini aja, dilancipin dikit pucuknya. Yang penting untuk melindungi agar si kulit bekas potongannya itu tidak ngelupas, tidak rusak. Oke, setelah terlubangi seperti ini, lanjut kita tancepin. Lanjut kita tancepin.
satu-satu nancepinnya, jangan langsung rombongan. Kalau rombongan nanti jadi satu lubang. Ada ayam masuk ke kurungan nih ya. Saya deketin lagi. Nah ini setelah dibuat lubang seperti ini nih. Ini kan setiap polybag kan ada lubang pas di tengah ya. Semua sudah dilubangi, tinggal kita nancepin entresnya. Ini saya deketin kameranya. Ini pemotongan ya, pemotongannya seperti yang dijelaskan dari sebelum-sebelumnya, di video-video sebelumnya, seperti ini. Miring dan ditumpulkan sedikit di bagian ujungnya. Kita tancepin. Gini cara nancepinnya. Jadi nggak keras, karena apa? Udah ada lubangnya. Dia nggak akan rusak di bagian kulit ini, nggak akan rusak. Jadi ini yang masuk ke dalam tanah ini kurang lebih 5-6 sentian segini. Kita tancepin gini tuh. Jelas nggak sih videonya ya? Ya diperhatikan lagi, perhatikan lagi cara nancepinnya nih. Kita pegangnya gini. Nah, kurang lebih 5 atau 6 cm seperti ini. Ya. Kita tancepin. Gini terus aja. Jadi nggak ukurannya itu rata, nggak ada yang terlalu dalam ataupun yang terlalu dangkal, nggak ada, rata sekitar 5-6 cm. Sebenarnya lebih pun nggak apa-apa, apalagi misalkan polybagnya yang lebih panjang, lebih juga nggak masalah. Yang penting jangan kurang dari 5 cm, takutnya nanti ketika panas bagian permukaan tanahnya itu kan panas, nanti kering mati. Nah ini panas lagi nih, kita tertancap seperti ini ya, udah tertancap seperti ini. Ini baru sedikit sih, belum semuanya ya, ini kita skip aja. Nah nanti lanjut ke proses selanjutnya ketika sudah selesai penanaman. Kalau kita nunggu videonya sampai selesai penanaman agak panjang, kayaknya panjang banget. Jadi saya selesaikan dulu, lanjut ke proses berikutnya. Ketika nanti sudah selesai penanaman seperti ini kan masih ada sisa perangsang akarnya. Kita bersihkan ininya, sisa-sisa bawangnya, karena ini nanti bisa jadi jamur juga kalau busuk. Jadi kita bersihkan, kita buang ya, ada sisa-sisa sedikit nggak masalah, nggak mungkin mau kita saring juga ya. Ini bisa kita siramkan langsung seperti ini. Kalau misalkan pembuatannya agak banyak, misalkan 2-3 ember, bisa kita siramkan kayak gini juga bagus kalau udah selesai. Tapi kalau misalkan belum selesai, ini kan bisa digunakan lagi. Cuma kalau entresnya udah selesai ya langsung disiramkan saja seperti ini. Nah udah selesai, tertanam semua seperti itu ya, selesai semua, sudah tertanam semua. Yang di ember tadi cuma jadi berapa, paling sekitar ada kalau 100. Nah setelah itu kita nancepin entresnya, sudah selesai. Lanjut prosesnya adalah penutupan. Penutupan sungkup itu harus rapat total, tidak ada rongga yang bocor, itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan bocornya hanya segede jarum itu nggak masalah, tapi usahakan sungkup itu benar-benar rapat total, biar si embun yang ada di dalam sungkup, seperti yang ada di sungkup-sungkup ini tuh kan embun semua di dalamnya ya, biar embunnya itu banyak, embunnya bagus. Nah nanti sekitar 2 hari sekali kita atasnya diginiin untuk penyiraman daun ya, diginiin aja. Nanti ini
embun yang menempel di plastik dia akan turun membasahi tanaman, tapi tidak tembus ke tanah, tidak tembus ke media. Kalau media itu dicek, misalkan 3 hari sekali, kalau panas banget, panas terik, dicek kering apa enggak. Kalau agak kering siram, kalau enggak nanti nunggu berapa hari lagi cek lagi. Kalau udah agak kering baru disiram. Oke, kita lanjut tutup sungkupnya rapat. Nah, kalau udah seperti ini kan bagian samping kan belum kenceng. Nah, bagian samping-sampingnya itu kan belum rapat banget. Itu bisa ditindih pakai kayu, pakai bambu, ataupun ditimbun tanah, itu boleh. Kalau misalkan ada yang seperti ini nih, ini kan bambu nih, dibuat bambu seperti ini, pendek-pendek sepanjang barisan, nanti kita selipkan seperti ini nih. Nah, begitu saja. Nah, itu cukup. Oke, kita lanjut ke video-video selanjutnya. Mungkin untuk penutupan sungkup hanya seperti itu aja. Yang penting rapat total biar embunnya banyak. Nah, nanti 2 hari sekali kita pukul-pukul aja atasnya, digini-giniin biar airnya turun membasahi si daun-daun dari tanaman biar lebih segar.